Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita, yang telah menjaga melindungi kita sepanjang malam istirahat, dan kita bangun dengan tubuh sehat di pagi hari yang indah ini. Maka marilah kita mengucap syukur dalam doa, dan seraya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan telah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Engkau memberikan hari ini kepada kami menjadi hari yang penuh berkat. Biarlah Tuhan juga memberkati kami dari awal ini. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi hidup kami. Dan tolong kami memahaminya, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Masih bersama kami Good News TV memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Dan pada pagi hari ini kita telah berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi pada pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia di sana disebut ucapan syukur dan doa. Firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita ucapan syukur dan doa. Mungkin di antara kita berkata, bukankah itu adalah hal yang biasa sebagai orang Kristen? Memang harus mengucap syukur dan berdoa. Puji Tuhan, jika memang kita terbiasa mengucap syukur dan juga terbiasa berdoa, asal jangan menjadi kebiasaan belaka. Kalau itu terbiasa karena dengan tulus hati dan dengan kesungguhan, itu sangat indah sekali. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ada satu hal yang sangat indah dari bagian yang kita baca ini. Meski mungkin kita sudah sering merenungkan tentang doa, tentang ucapan syukur, tetapi ini menjadi lebih indah ketika kita mengetahui latar belakangnya. Ketika Paulus menuliskan surat ini, dia sedang berada di penjara di Roma. Itulah sebabnya disebut bahwa surat ini, yaitu surat Filipi, disebut juga surat kiriman penjara. Jadi dari penjara dia menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat, termasuk jemaat yang ada di Filipi, yang pada hari ini kita baca dan renungkan bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tentulah seorang rasul yang hebat di penjara, toh dia di dalam sana bukan berarti bahwa segalanya berjalan mulus-mulus. Justru mengalami begitu banyak kesulitan. Dan di dalam kesulitan yang seperti itu, dia masih memberikan waktunya untuk menulis suratnya kepada jemaat yang di Filipi.
Maka saya katakan ini satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam penjara dia masih bisa mengucap syukur. Bahwa di dalam penjara dia masih bisa memperhatikan orang lain. Itulah Rasul Paulus. Dia memberikan satu teladan yang sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa dia memperhatikan orang lain ketika dia butuh perhatian. Dia tidak mencari perhatian untuk dirinya, tapi justru memperhatikan orang lain. Ketika kita di dalam tekanan, baik itu tekanan karena ekonomi, apalagi kalau tekanan di penjara. Biasanya manusia kita pada umumnya akan menjadi orang-orang yang egoisme. Akan menjadi orang-orang yang meminta orang lain memperhatikan dirinya. Dan tidak peduli dengan orang lain. Akan dikatakan, bodo amat dengan orang lain, saya aja susah kok. Nah, itu yang sering kita dengar bukan? Bahkan kita sendiri juga sering barangkali mengatakan itu. Bahwa ketika kita merasakan susah, kita akan sulit memperhatikan orang lain. Nah, berbeda dengan Rasul Paulus. Ketika dia di penjara, dia masih memperhatikan orang lain. Dia masih mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan masih ada ucapan syukur. Orang yang tertekan biasanya menggerutu. Biasanya merasa sedih, meminta belas kasihan, bersungut-sungut. Tetapi Rasul Paulus ketika dia dipenjarakan itu, dia justru mengucap syukur. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan. Ini adalah kebalikan dari kebiasaan banyak orang. Bahwa banyak orang justru meminta perhatian kepada dirinya sendiri. Justru mengharapkan orang lain untuk memperhatikannya. Bukan dia menuntut diri memperhatikan orang lain. Apalagi jika situasinya dia di dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang menderita, masih memikirkan, masih memperhatikan orang lain. Luar biasa sekali. Saudara yang terkasih nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ternyata ucapan syukur itu harus kita lakukan, bukan hanya ketika kita nyaman saja. Ternyata doa itu kita akan sampaikan bukan hanya ketika semuanya berjalan dengan mulus. Justru ketika situasi tidak mulus pun, situasi rumit pun, di sanalah waktu kita untuk berdoa, di sanalah waktu kita untuk mensyukuri bahwa ternyata di dalam segala macam hal Tuhan masih ada. Dan Tuhan masih memberikan kekuatan dan pertolongan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, sering sekali kita hanya berkata dan bergumul dalam hati kita, bagaimana saya memperhatikan orang lain? Orang saya juga susah kok. Bagaimana saya membantu orang lain? Orang saya juga butuh bantuan kok. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu sering kita dengar, bahkan juga sering kita ucapkan. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan, bahwa kita harus memperhatikan, kita harus mengucap syukur, kita harus berdoa, bukan hanya ketika situasi nyaman. Tapi justru dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun, kita harus bisa tetap berdoa. Kita harus bisa tetap menjadi berkat. Kita harus bisa tetap bersuka cita mengingat orang lain. Kita tetap terus harus melakukan yang terbaik bagi orang lain, seturut dengan kemampuan kita. Bukan justru menggerutu, bukan justru meminta orang lain memperhatikan kita, atau kecewa ketika orang lain tidak perhatikan kita. Saudara, Rasul Paulus tidak demikian. Dia tidak kecewa bahkan ketika tidak ada jemaat pun yang menjenguk dia di penjara. Dia justru menyurati mereka bahwa dia bersuka cita. Bukan menyindir, tapi dengan tulus hati dia berkata dia bersuka cita. Mengingat apa yang diingat, bahwa jemaat itu tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kebahagiaan seorang pelayan Tuhan adalah ketika melihat jemaatnya tetap teguh di dalam Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang dilayaninya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka terpisah oleh jarak ataupun waktu, tetapi ketika mendengar bahwa orang-orang yang dilayaninya masih setia beribadah kepada Tuhan, dia akan terus bersuka cita. Itulah pelayan Tuhan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian kita boleh melihat pada bagian ini, bahwa di dalam doanya, dia berdoa dengan sukacita. Berdoa agar jemaat itu diberikan kekuatan, diberikan hikmat dan kemampuan untuk mengetahui kebenaran. Nah, sementara doa yang dimaksud di sini memakai kata desei dalam bahasa Yunani-nya, bukan doa dalam
pengertian doa umum, tetapi doa ini adalah merupakan doa syafaat. Nah, atau bukan proseuke atau permohonan umum, permohonan biasa. Dia berdoa dengan bersyafaat. Jadi dia bersyafaat kepada jemaat yang dia layani, yaitu jemaat di Filipi. Luar biasa, saudara terkasih nama Tuhan. Di dalam situasi yang sulit pun, dia masih bisa bersyafaat, mendoakan jemaat itu secara rinci. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, dia sungguh membuang egonya. Itulah sebabnya di bagian lain dia pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sudah menekan atau menandatangani kontrak bahwa hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan. Sehingga dia mampu melakukan semua itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia bersyukur atas persekutuan jemaat itu dengan Tuhan. Dari awal sampai sekarang, bahkan dikatakan akan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan yang memulainya akan terus menolong sampai hari Tuhan. Jadi dia meyakini bahwa jemaat itu akan terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada suatu kerjasama Injil yang sangat luar biasa. Ada suatu hubungan yang sangat luar biasa di antara sang rasul dengan jemaat yang dilayani. Bahwa mereka bergandengan tangan untuk melakukan pemberitaan Injil. Saling mendukung, saling menopang satu dengan lain. Nah, bergandengan tangan bukan dalam pengertian secara harafiah berpegangan tangan. Tetapi bersatu di dalam doa dan saling mendukung, saling menopang untuk mereka dalam pelayanan itu. Dalam persekutuan itu. Itu yang kita boleh lihat pada bagian ini. Dan kata persekutuan, kata koinonia di sini, itu sebenarnya hampir sama dengan kata komunion. Nah, yang sebenarnya memiliki arti memiliki bersama. Jadi saudara terkasih nama Tuhan, mereka memiliki Tuhan secara bersama-sama dan merasa milik bersama dan merasa satu. Namanya bersama. Jadi merasa satu dan tak terpisahkan satu dengan lain. Saling menopang, saling membantu, dan itu pula yang kita boleh temukan dalam kisah para rasul, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka saling berbagi, mereka saling mendoakan, jika ada orang berkekurangan yang satu mencukupkan, jika ada orang yang membutuhkan pertolongan yang satu menolong, dan lain sebagainya. Itu yang mereka terapkan, dan Rasul Paulus bersyukur akan semua itu, karena ternyata di jemaat di Filipi, hal itu masih nyata, terlihat, atau sangat jelas terlaksana dalam kehidupan mereka hari demi hari. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah hal itu berlaku juga untuk kita? Apakah kita hanya menggerutu dan menggerutu dan menggerutu? Apakah kita tahu bersyukur di saat-saat yang sulit? Apakah kita tahu berbagi di saat-saat yang sulit? Apakah kita tahu saling menopang, saling mendukung antara satu jemaat dengan jemaat yang lain? Sesama tubuh Kristus, sama orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini, agar kita semakin bertumbuh dalam kebenaran, dan semakin dimampukan juga untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan kemudian Rasul Paulus pada ayat-ayat yang ke-9 sampai ayat 11, dia juga mengatakan bahwa di dalam doanya, dia selalu mengingat mereka untuk Tuhan memberikan belas kasihan, dan juga berkat yang berlimpah, pengetahuan yang benar, dalam segala hikmat dan pengertian. Dengan demikian ketika jemaat itu memiliki hikmat dan pengertian atau kebijaksanaan yang baik, maka mereka akan mengetahui mana kebenaran, mana kebaikan, mana kebajikan, dan apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan Tuhan itu. Dan Rasul Paulus mendoakan hal itu. Saudara terkasih nama Tuhan, itu adalah satu kebutuhan yang sangat penting bagi jemaat, yaitu hikmat, kebajikan, kebaikan, kebenaran. Itu hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, untuk kita terus praktekkan dan kita lakukan dalam hidup kita, sampai dikatakan agar jemaat itu tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan atau menjelang hari Tuhan. Luar biasa, saudara terkasih nama Tuhan. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang demikian, sehingga kita akan didapati, sebagaimana ayat 11 dikatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kiranya apa yang kita renungkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan ya Allah, agar kami Tuhan membuang egoisme kami, dan agar kami dapat mengasihi satu dengan lain, dan juga mengasihi pekerjaan Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas. Bahkan kami juga boleh
tahu bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit, bukan hanya di tengah-tengah masa-masa yang indah. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami melakukan kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, marilah kita dengan hati yang tulus dan ikhlas datang kepada Tuhan dengan sebuah komitmen bahwa kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu kembali di edisi berikutnya, yaitu khotbah minggu. Dan kemudian saudara-saudara terkasih nama Tuhan, dalam setiap hari pelayanan kami ada beberapa pelayanan, yaitu renungan pagi yang kita sebut dengan firman Tuhan hari ini, atau renungan firman Tuhan. Terus kemudian adalah Anda perlu tahu, yaitu mengulas sekitar hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab dan sejarah. Itu setiap sore. Dan kalau renungan firman Tuhan setiap pagi dan setiap sore membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab, dengan tema Anda perlu tahu. Lalu kemudian pada hari Minggu ada khotbah minggu. Kiranya semua ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan berdoa juga untuk kami agar kami mampu melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.